katanya orang beriman. Nah kayak kemarin ibu, saya ajarin ibu, setiap pagi sebaiknya kita setelah sholat subuh dan akan mulai hari apa yang harus kita baca untuk melindungi diri kita. Yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Yang ketiga kita baca apa? Masih itu adalah salah satu cara kita sebagai orang Islam untuk membentengi diri kita di samping dengan menjaga dari segi lahiriah. Batinnya pun kita jaga dan kita isi batin kita dengan banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ingat katanya apa? Kalau kita mati sama corona, Bu, kalau ada orang yang mati karena corona, ingat nggak ada yang mandiin kita, ya kan? Nggak dimandiin itu jenazah yang mati karena COVID. Nggak ada yang bisa nganterin jenazah kita, nggak ada yang bisa takziahi mayat kita. Sedih nggak, Bu? Jadi luar biasa ya. Kalau kita mati karena corona, satu langsung dibungkus pakai apa, Bu? Dengan pakaian-pakaian yang kita pakai langsung pakai plastik, dibungkus, dipetiin, dimandiin nggak berarti? Enggak. Kalau kita juga nggak kan dari tenaga medis, kita nggak bisa mensolatkan jenazah. Jadi saudara-saudara kita nggak akan nyolatin jenazah kita. Kenapa? Cuma petugas rumah sakit aja yang nyolatin. Sedih nggak, Bu, kita? Terus juga kita nggak bisa dihantarkan jenazah kita karena mati. Sedih nggak tuh kayak gitu? Sedih banget, dan baru abad ini loh terjadi wabah seperti ini. Ya kan? Sepanjang kita lahir, Bu, ibu punya ada yang 20, ada yang 30, ada yang lebih dari itu. Pernah nggak mengalami hal seperti ini? Nggak ada, baru dalam sejarah orang yang mati sakit karena wabah ini nggak dimandiin. Kita juga jenazah juga nggak ditaruh di rumah kita dan sebagainya. Sedih banget. Tapi ingat kata Rasulullah, dengar kata Rasulullah, siapa yang mati karena wabah, corona ini kan wabah ya, maka ia mati dalam keadaan syahid. Artinya sebagai apa? Orang yang dianggap syahid. Syahid itu adalah orang yang mati dan insya Allah jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya peristiwa mengandung hikmah, dan hikmah dari corona ini, datangnya corona ini adalah apa? Bagaimana kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya kapanpun itu untuk menghadapi kematian. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah dari kalian, katanya apa? Melihat diri kalian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, apa yang akan dibawa nanti untuk hari esok, artinya untuk hari kita menghadap Allah. Ya, jadi apa? Disuruh kita banyak-banyak melihat diri kita, muhasabah diri. Kita udah punya apa untuk menghadap Allah. Ya, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Jalani perintah Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi apa-apa yang kalian kerjakan, baik buruknya, salah benarnya, pasti akan Allah awasi, dan Allah akan balas sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, kesimpulannya, yuk kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mau kita dipanggil ajal kita karena corona atau apapun, yang jelas tujuan kita adalah ketika Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Artinya akhir hidup yang baik. Insya Allah ya Bu ya. Yang setiap saat berusaha untuk bertakwa, yang setiap saat berusaha untuk selalu berbuat baik. Mudah-mudahan ketika Allah panggil kita semuanya ibu, insya Allah kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Amin ya rabbal. Langsung ibu kan ya Bu ya. Nah, pembahasan terakhir kemarin apa sih? Halaman berapa Bu? 32. Ya. Di sini ada satu hikayat yang perlu kita kaji dan telah bersama-sama. Saya minta Ibu Ketua Bu Ati baca.
Bakar As-Siddiq datang kepada Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid merangkulnya dan mencium keningnya. Kemudian dia ditanya dengan dua hal tersebut. Maka Ibnu Mujahid berkata, saya telah bermimpi melihat Nabi mencium Abu Bakar As-Siddiq. Lalu aku bertanya, mengapa Nabi berbuat demikian terhadap As-Siddiq? Nabi menjawab, karena ia tidak mengerjakan sholat fardu kecuali dia membaca dua ayat sebagai berikut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Coba bisa di apa? Kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keselamatan dan keimanan bagimu. Amat belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah bagimu Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dialah Tuhan memiliki arsy yang agung. Surat Datang kepada Ibnu Mujahid. Dia merangkul Ibnu Mujahid, terus dia bilang apa? Apa katanya tadi? Aku telah bermimpi melihat Nabi mencium kening As-Siddiq dan merangkulnya. Subhanallah, satu hal yang sangat luar biasa. Ada orang yang dicium keningnya, mimpi dicium keningnya oleh baginda Rasulullah. Itu satu hal yang sangat luar biasa yang belum pernah ada orang yang punya pengalaman mimpi semulia itu. Mau nggak Bu dicium keningnya sama Rasulullah? Kenapa sampai beliau mimpi dan dicium keningnya? Ternyata terbuka rahasianya bahwa apa? As-Siddiq ini tidak pernah mengerjakan sholat fardu kecuali dalam sholatnya dia baca apa? Dua ayat ini. Surat At-Taubah apa Bu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bu, katanya apa? As-Siddiq tidak pernah mengerjakan sholat fardu kecuali dia baca ayat ini. Makanya sampai apa Bu? Saking seringnya dia baca ini, akhirnya apa? Sebagai hadiah terindah adalah bertemu dengan Nabi kita dan dicium keningnya. Subhanallah. Ini bisa Bu kita amalkan, ya. Nah, ada yang bertanya nggak? Mau tanya, di sini kan tertulis surat Al-Taubah ayat 138 sama 139. Apa benarkah ayat tersebut ayat 138 sampai dengan 139? Alhamdulillah, terima kasih Bu Ati atas pertanyaannya. Ternyata jeli juga nih Bu Ati. Ini tertulis di sini 138, 139 di bukunya. Ternyata memang itu bukan 138, 139. Surat At-Taubah 128 dan 129. Nah, tolong Ibu ya, tolong Ibu dibetulkan Bu. Ya, ada kesalahan-kesalahan dalam tulis. Tidak apa-apa, dan kita yang tahu kita betulkan bersama-sama ya, supaya tidak ada kesalahan lagi. Nah, saya lanjutkan Bu. Ternyata As-Siddiq di samping membaca dua ayat tersebut setiap dia sholat fardu, dia juga baca apa di akhir sholatnya? Dia baca sholawat. Apa sih membaca sholawatnya? Apa Bu di situ dicantumkan? Sallallahu alaihi wa sallam. Atau kalau kita mah biasa membaca sholawat apa Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu, coba dulu ayat Al-Quran yang begitu mulia. Ketika kita mencintai ayat Quran itu, pasti akan datang fadilah-fadilahnya. Nah, antara lain katanya apa? Kita As-Siddiq itu sampai dicium keningnya karena apa? Sangat mencintai kedua surat ini, karena memang ini adalah ayat yang memang menerangkan tentang Muhammad, tentang Nabi. Dalam satu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan,
barang siapa membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sebanyak 7 kali. Dan setelah dia membaca itu, dia niatkan, dia ucapkan hajatnya, baik dia ucapkan atau dia katakan dalam hati, maka secara sengaja atau tidak sengaja dia ucapkan niatannya, Allah akan ijabah doa-doanya. Artinya ini juga menjadi salah satu doa yang harus sering-sering kita ucapkan sesuai dengan apa yang Rasulullah perintahkan. Agar apa? Agar cepat terkabul apa yang kita pengen. Insya Allah. Nah, saya menganjurkan ibu, waktu kemarin kan saya nyuruh ibu sholat subuh itu ayat pertama adalah surat Al-Hasyr. Apa bu? Ayat berapa? 22, 23, 24. Apa bunyinya bu? Wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Terus wallahul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang tukar sama wallahul azim ya. Yang kemarin yang tukar. Ibu, kenapa Rasulullah itu menyarankan kita untuk membaca ayat ini di saat sholat subuh? Karena apa? Ada satu hadis yang menerangkan bahwa siapa yang membaca ayat ini dalam sholat subuh, ketika hari itu dia meninggal, insya Allah digolongkan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kita disuruh baca banyak-banyak surat Al-Hasyr ini? Karena apa? Dalam surat Al-Hasyr inilah yang paling banyak mengandung Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya apa bu? Nama-nama Allah yang indah. Nah, Allah itu paling senang kalau pagi-pagi sebelum memulai hari kita memanggil dan menyebut nama-namanya yang indah. Orang yang Allah cintai karena kita sering menyebut namanya. Insya Allah. Kemudian nggak ada salahnya nih kita tambahin satu lagi ilmu. Dalam sholat subuh juga kita rakaat kedua kita baca ini aja deh bu ya, surat At-Taubah ayat 128 129. Kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bisa nggak bu kira-kira dihafal? Insyaallah. Siapa yang untuk jadi bacaan sholat kita di rakaat kedua sholat subuh? Bisa ya bu ya? Nah, berarti rakaat pertama Al-Hasyr ayat 22, 23, 24. Rakaat kedua sholat subuh kita baca surat At-Taubah 128 dan 129. Bisa ya bu ya? Insyaallah. Ya, insyaallah. Kalau kita semangatnya masih membara, apapun yang akan kita niatkan belajar, insyaallah Allah bantu menghafalnya. Ya. Ada pertanyaan kan? Waalaikumsalam. Mau tanya boleh saja. Misalkan kita belum hafal surat ini untuk bacaan sholat. Nah, waktu sholat itu kita sambil melihat suratnya boleh apa enggak?